agak kejadian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Masih dalam pembahasan pasal yang pertama berkaitan dengan adab niat adab tatkala berniat. Pada pertemuan kemarin, pertemuan pertama, kita sudah bacakan tentang pentingnya niat dan pengaruhnya niat di dalam aktivitas yang dilakukan oleh seorang hamba. Pada pertemuan kali ini kita akan tambahkan dalil-dalil yang berkaitan tentang masalah niat ini dan bahaya niat yang buruk bahaya niat yang buruk terhadap suatu amalan. Kita teruskan, yang ada kitabnya silahkan dibuka bab yang kedua di dalam masalah adab, pasal yang pertama di buku kami ada di halaman 60 di paragraf yang kedua. Wa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bitabuk, dan di antara hadis-hadis yang dijadikan sandaran bagi seorang muslim tatkala memperbaiki niatnya, salah satunya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau berada di Tabuk, yaitu tatkala beliau menunaikan perang Tabuk. Beliau bersabda, Inna bil Madinati aqwaman, sesungguhnya di kota Madinah ini ada sekelompok manusia. Ma qata'na wadiyan, tidaklah kita melewati suatu lembah, wala wati'na mauti'an yaghidul kufar, tidaklah kita melangkahkan dengan langkah kaki kita yang bisa membuat orang-orang kafir marah, wala anfaqna nafaqatan, dan tidaklah kita mengeluarkan harta yang kita miliki, wala asabatna makhmasatun illa syarakuna fi dzalika wa hum bil Madinah, dan tidaklah pula rasa lapar, haus ini menimpa kita semuanya di dalam peristiwa ini, kecuali orang-orang yang ada di Madinah tadi yang duduk-duduk saja di sana, mereka ikut serta fi dzalika wa hum bil Madinah, mereka ikut serta di dalam hal tersebut padahal mereka berada di kota Madinah, tidak bersama kita. Faqila lahu, kemudian ada yang bertanya pada Rasulullah, karena dirasa aneh, kita yang merasakan beratnya langkah, kita yang merasakan keluarnya harta, kita yang merasakan kelaparan, kok nasibnya atau mendapatkan pahala yang sama seperti orang-orang yang duduk-duduk saja di kota Madinah. Kaifa dzalika ya Rasulullah, seorang tersebut bertanya, kok yang demikian tersebut bisa terjadi wahai Rasulullah? Kami merasakan beratnya ini sementara mereka hanya di Madinah, tapi kok sama mereka bergabung bersama kami. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, habasahumul udru fasyaraku bihusnin niyah. Mereka tidak melangkah seperti langkahnya kita, tidak merasakan seperti apa yang kita rasakan di dalam peperangan, karena ditahan oleh suatu udzur. Seandainya tidak ada udzur, tentunya mereka bersama kita. Fasyaraku bihusnin niyah, mereka bisa mendapatkan derajat seperti kita ini karena kebaikan niat mereka. Ini hadis yang selanjutnya yang menegaskan bahwasanya niat itu memiliki manfaat yang sangat besar sekali. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala memberikan keterangan tentang hadis ini. Fahusnun niyati, kebaikan niat seorang, idzan, jadi kesimpulannya, huwaladzi ja'ala ghairal ghazi fil ajri kal ghazi,
ya. Niat baik ini kesimpulannya dialah yang menjadikan orang yang tidak ikut berperang mendapatkan pahala seperti orang yang berperang, ya. Wa ja'ala ghairal mujahidi yahsulu ala ajrin, ya, ka ajril mujahid. Demikian juga niat yang baik ini tadi menjadikan seorang yang dia itu tidak pergi berjihad mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad, ya. Allahu Akbar. Dan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah tidak hanya berlaku, ya, dalam masalah perang, dalam masalah berjihad. Seluruh kebaikan-kebaikan yang ada, ya, ibadah atau kebaikan-kebaikan secara umum, seandainya seorang meniatkan dan dia terudzur karena, ya, suatu udzur yang syar'i, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang sudah beramal dengan niatnya tersebut, ya. Allahu Akbar. Ya, ini maka hendaklah kita memperbaiki niat dan senantiasa mengoreksi niat, ya. Tidak ada bisikan atau niatan kecuali adalah niatan yang mulia. Wa min qalihi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, idzal talqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar, ya. Rasulullah pernah menyebutkan apabila bertemu dua orang muslim, ya, dua orang muslim dengan membawa kedua pedangnya. Jadi satu membawa pedang, yang lainnya juga membawa pedang. Fal qatilu wal maqtulu finnar. Maka kalau terjadi pembunuhan, ya, fal qatil, orang yang membunuhnya, wal maqtulu, orang yang dibunuh, finnar, keduanya berada di neraka, ya. Jadi kalau ada peristiwa saling membunuh, yang membunuh dan yang dibunuh keduanya mendapatkan siksa di neraka, ya. Faqila, kemudian para sahabat juga takjub dan bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Wahai Rasulullah, ya, wajar saja kalau seandainya orang yang membunuh masuk neraka, ya. Karena apa? Karena dia telah melakukan pembunuhan saudaranya. Bagaimana dengan orang yang dibunuh, wahai Rasulullah? Kenapa dia juga ikut masuk neraka? Faqala, kemudian Nabi SAW menyebutkan, li'annahu arada qatla sahibihi, ya, karena dia betul-betul menginginkan, ya, untuk membunuh saudara yang satunya, meskipun hasil akhirnya dia malah terbunuh, tidak membunuh, ya. Ini juga berkaitan dengan masalah niat, ya. Bagaimana niat keburukan? Kalau hadis-hadis sebelumnya tadi disebutkan niat kebaikan, dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Bagaimana dengan niat yang buruk ini? Dikatakan rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini, fasawwat an-niyatul fasidatu wal iradatu sayyi'ah baina qatilin mustaujibin linnar wa baina maqtulin laula niyyatuhul fasidatu lakana min ahlil jannah, ya. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan terkait dengan niat buruk ini, ya, sesungguhnya niat yang buruk, niat yang rusak ini sama, ya. Demikian juga keinginan yang buruk sama di antara yang membunuh, yang melazimkan dia itu masuk ke dalam neraka, ya, yang mengharuskan dia masuk neraka, dengan orang yang dibunuh, ya. Jadi hukumnya itu sama, keduanya mendapatkan siksa neraka, ya. Kalau seandainya yang dibunuh tadi, ya, tidak memiliki niat yang buruk, ya, artinya cuman bela diri, ya, lakana min ahlil jannah, maka dia itu akan mendapatkan, ya, kenikmatan berupa menjadi penduduk surga, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini seandainya niat buruk, ya. Niat buruk pun ini juga sangat berbahaya, ya. Sebagaimana niat baik ini mendapatkan kebaikan, maka niat buruk juga demikian akan mendapatkan keburukan. Kalau contohnya di sini adalah kasus pembunuhan atau saling membunuh, maka keburukan-keburukan yang lainnya berlaku pula hukum hadis ini, ya. Misalkan seorang niat mencuri, ya. Misalkan seorang niat berbuat zina dan seterusnya, ya. Maka niat-niat buruk ini akan mendapatkan, ya, balasan berupa ancaman siksa neraka seandainya pelakunya tidak merubah niatnya dan tidak bertaubat, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Selanjutnya disebutkan ya contoh hadis yang lainnya yaitu terkait dengan masalah niat buruk ini. Wa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin, laki-laki mana saja, asdaqa imra'atan shadaqan, ya, yang dia itu memberikan mahar ya kepada seorang wanita yang dinikahinya dengan suatu mahar. Wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'ahu ilaiha, dan Allah itu mengetahui niatnya ya. Niatnya laki-laki tersebut menikahi dan mengatakan berikan mahar, la yuridu ada'ahu ilaiha. Tidak, dia niatnya itu tidak ingin memberikan mahar itu kepada si wanita yang dia nikahi ya. Namun dengan lisannya saja, hatinya menyelisihnya. Fagharra biha, maka dia menipu wanita tersebut, wastahalla farjaha bil batil ya. Dia menghalalkan ya kemaluannya tersebut, maksudnya hubungan dia dengan wanita tersebut bil batil, dengan perkataan batilnya, yaitu janji dia itu akan berikan mahar, namun di dalam hatinya dia berniat untuk tidak memberikannya ya. Jadi ada seorang laki-laki yang dia menikahi seorang wanita, mengatakan dia memberikan mahar demikian, namun niatnya itu adalah tidak menunaikannya ya. Dia memberikan perkataan-perkataan yang batil untuk menghalalkannya ya. Bagaimana kondisinya? Laqiyallaha yauma yalqahu wa huwa zanin ya. Nanti tatkala hari bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat, yalqahu wa huwa zanin, dia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi ya kedudukannya sebagai orang yang berbuat zina ya. Ini karena apa? Niat buruk ya. Karena niat buruk dia akan mendapatkan keburukannya di akhirat. Kemudian setelahnya disebutkan wa ayyuma rajulin addana min rajulin dainan ya. Contoh kasus yang lain terkait dengan buruknya niat ini, Rasulullah menyebutkan laki-laki mana saja yang dia itu berhutang pada seorang ya dengan sejumlah hutang. Wallahu ya'lamu minhu, dan Allah mengetahui dari orang yang berhutang tadi, annahu la yuridu ada'ahu ilaihi ya. Niat berhutangnya dia mendapatkan uang, kemudian dia tidak berniat untuk membayarnya ya. Ini juga termasuk keburukan. Fagharra billah, dia menipu ya dengan menyebut nama Allah ya. Waliyadzubillah. Wastahalla malahu bil batil, dia menghalalkan halal tersebut ya, harta tersebut bil batil dengan cara yang keliru ya. Laki Allah azza wa jalla yauma yalqahu wa huwa sariq ya. Dan nanti ketika berjumpa dengan Allah pada suatu hari ya, perjumpaan itu terjadi, dia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi dia itu sebagai seorang pencuri ya. Ini niatan yang buruk ya. Niatan yang buruk, meskipun lisannya mengatakan ya kebaikan-kebaikan tapi niatnya buruk, maka lisannya ini tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya, tapi dirusak oleh niatnya tersebut. Orang yang memberikan mahar namun niatnya tidak akan berikannya, maka berjumpa dengan Allah seperti posisinya orang yang berbuat zina. Demikian juga disebutkan orang yang berhutang, niatnya dia tidak membayar hutangnya, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah dalam kondisi sebagai seorang pencuri. Waliyadzubillah. Ini apa? Ini pengaruh keburukan atau niat buruk ya pada amalan seseorang. Fabiniyati sayyiati inqalabal mubahu haraman. Maka beliau mengatakan ya, faedah dari hadis ini, maka dengan niat yang buruk, inqalabal mubahu haraman ya, sesuatu yang mubah ini bernilai haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hutang piutang asalnya adalah mubah, tapi akan menjadi suatu yang haram, mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Tatkala dia rusak niatnya ya, berhutang dengan niatan tidak membayarnya. Waliyadzubillah ya. Maka jangan diremehkan ya. Jangan diremehkan. Niat ini semuanya ada konsekuensinya. Kalau seandainya baik, maka kebaikan yang akan dia terima. Seandainya buruk, seperti yang disebutkan dalam hadis ini secara gamblang, dia akan mendapatkan keburukan dari niat tersebut ya. Wal jaizu mamnu'an ya.
Dengan niat keburukan suatu yang awalnya boleh ini menjadi terlarang, ya. Hukum asalnya ini sebenarnya boleh karena ada niat yang buruk tadi menjadi terlarang, ya. Jual beli pisau, ya, jual beli pedang misalkan, jual beli panah, ini jaiz diperbolehkan, ya. Tapi menjadi buruk, ya, menjadi terlarang tatkala jual beli tersebut untuk melakukan dengan niatan melakukan kezaliman, ya, dengan niatan untuk melakukan sesuatu yang haram, maka ini mamnu'an, maka ini jual beli yang terlarang, ya. Ini sangat jelas sekali, ya, tatkala kebaikan atau sesuatu yang boleh, ya, ini tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi boleh tatkala diiringi dengan niat yang salah atau niat yang keliru atau niat yang buruk. Wa makana khalian minal haraj asbagha haraj. Juga beliau menyimpulkan bahwa sesuatu yang asalnya tidak ada dosa di dalamnya akan menjadi, ya, suatu yang ada dosanya tatkala tercampur dengan niatan yang buruk, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hadis-hadis, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW pengaruh niat, ya, yang ada pada seseorang dengan suatu amalan, ya. Suatu niat yang itu baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari niat tersebut, ya. Meskipun belum sampai melakukan, ya, kebaikan yang dia niatkan. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang asalnya mubah atau bahkan sesuatu yang asalnya baik, ya, sesuatu yang asalnya itu adalah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, ini semuanya menjadi rusak, ini semuanya menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala niatnya ini rusak, ya. Niatnya ini keliru, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah bentuk muhasabah, ya. Bentuk introspeksi yang dilakukan seorang hamba sebelum dia itu beramal, ya. Pastikan amalannya itu baik, ya. Pastikan amalnya ini diperbolehkan, pastikan amalnya ini dicintai dan diridhoi Allah. Kemudian sebelum melangkah, pastikan niat di dalam beramal ini, ya, niat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan, Allah yang cintai dan Allah ridhoi, ya. Maka terkumpul amalan yang baik dengan niat yang baik, itu akan menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi muhasabah yang pertama kali adalah muhasabah terkait dengan niat sebelum dia itu beramal, agar amalan yang dia lakukan tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu hadza, semua penjelasan ini, ya, dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis yang berkaitan dengan niat baik, hadis yang berkaitan dengan ancaman, ya, katalah seorang berniat buruk, yu'akkidu ma ya'taqiduhul muslim fi qatarin niyyah, ya. Ini akan menguatkan apa yang diyakini oleh seorang muslim tentang bahayanya niat ini, ya. Tentang bahaya niat ini, ya. Perkara yang bahaya yang harus diperhatikan. Wa idhami sya'niha wa kabiru ahammiyatiha, ya. Ini juga akan menambah keyakinan seorang muslim tentang agungnya kedudukan niat ini dan juga besarnya kepentingan atau pentingnya niat ini, ya. Jadi niat ini sekali lagi bukan masalah yang remeh, bukan masalah yang ringan, bukan masalah yang sembarangan, ya. Tapi niat ini adalah masalah yang darurat yang perlu kita perhatikan, masalah yang agung yang perlu kita muliakan, masalah yang besar tingkat kepentingannya yang perlu kita mencurahkan, ya, mengintrospeksi, ya, hati-hatika dari niat-niatan tersebut. Falihada, oleh sebab inilah, huwa yabni saira amalihi ala salihin niat, ya. Oleh sebab inilah diawali dengan keyakinan yang benar tentang niat ini, seorang muslim membangun seluruh amalnya di atas niat yang saleh, di atas niat yang baik, ya. Jadi orang muslim yang paham, ya, tentang masalah niat ini, pasti dia akan membangun amalannya di atas niatan-niatan yang mulia, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, tiada guna niatan-niatan yang buruk, tiada manfaat niatan-niatan yang buruk, tidak mendatangkan kebaikan niatan-niatan yang buruk, ya. Akan tapi semuanya, ya, berakibat fatal, berakibat buruk bagi pelaku, ya, pemilik niat yang buruk tersebut, ya. Enggak ada kebaikan sama sekali, ya. Maka hendaklah kita bersihkan hati-hati kita dari niatan-niatan yang buruk ini.
kama yabdhulu juhdahu fi alla ya'mala amalan biduni niyatin, ya, sebagaimana seorang muslim dia berusaha tidak beramal, ya, kecuali dengan niatan atau niatan ghairu shalihatin, atau dia tidak beramal kecuali dengan, ya, niatan-niatan yang salih. Idin niyatu ruhul amali wa qawamuhu. Jadi kesimpulannya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, niat itu adalah rohnya amal, ya. Niat itu rohnya amal. Seandainya amal tersebut tidak ada niatnya, seperti halnya, ya, suatu makhluk, ya, yang dia sudah tidak memiliki ruh, mati, tiada guna, ya, tiada guna. Bahkan kalau dibiarkan, ini akan busuk dan mengganggu apa yang ada di sekitarnya, ya. Demikian juga amalan, ya, ruhnya itu adalah niat yang baik. Seandainya sudah tidak ada niat yang baik ini, amalan ini bagaikan amalan yang mati, tiada manfaatnya, seperti jasad yang mati. Kalau dibiarkan, ini akan merusak, ya. Kalau dibiarkannya akan memudaratkan, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, niyatu ruhul amali wa qawamuhu. Demikian juga niat ini adalah tiang-tiang, seperti halnya tiang-tiang, ya, yang menguatkan bangunan, ya. Bangunan ini kalau seandainya tidak ada, ya, pengokoh dari tiang-tiang yang tersebut juga akan roboh. Sebagaimana juga amalan, seandainya tidak ada niatan-niatan yang baik tentunya, maka amalan tersebut akan roboh, ya. Ini penegasan, ya, yang sangat jelas sekali. Kalau kita menginginkan amalan kita hidup, amalan kita bermanfaat dan berguna, hadirkan niat yang mulia. Kita menginginkan amalan kita itu tegak, amalan kita itu kuat, kokoh, maka hadirkan niat yang mulia tatkala beramal tersebut, ya. Wasihatuhu min sihatiha wa fasaduhu min fasadiha, ya. Sehatnya suatu amalan, sahnya suatu amalan, benarnya suatu amalan, min sihatiha tatkala benar pula niatnya, ya. Seseorang mungkin maafkan tatkala, ya, dia beribadah, ternyata takbirnya ini tidak, ya, kurang sesuai dengan takbir yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, namun niatnya mulia. Seseorang mungkin bisa diampuni tatkala dia membaca Al-Quran sudah sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan, namun masih ada, ya, beberapa huruf yang dia tidak bisa mengucapkan dengan benar. Selama itu diiringi dengan niat yang benar, ya. Seseorang juga bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala bersedekah, ternyata disedekahkan di tempat-tempat yang mungkin kurang pas, ya. Masih tatkala diiringi dengan niatan yang benar, ya. Tapi seorang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam azabnya oleh Allah, ya. Meskipun salatnya sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100%, namun ternyata niatnya keliru. Seorang juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam, dimasukkan di dalam neraka. Jihadnya sampai berdarah-darah, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan harta, meninggalkan keluarga. Namun ternyata niatnya tidak benar, niatnya keliru, ya. Maka niat ini adalah sebagai ukuran sahnya suatu amalan atau tidak sahnya. Wa fasaduhu min fasadiha, ya. Fasadnya suatu amalan karena fasadnya niat, karena rusaknya niat, ya. Maka jangan berbangga, ya. Jangan berbangga orang-orang yang beramal, ya, orang-orang yang mampu melakukan suatu amalan namun ternyata hakikatnya niatnya itu buruk, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara kita dan semuanya, kita semuanya menginginkan amalan kita itu diterima oleh Allah, ya. Amalan kita itu tidak sia-sia, ya. Amalan kita itu, ya, senantiasa mendapatkan pahala yang terbesar, ya, mendatangkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Ini pasti keinginan seorang hamba, ya. Maka keinginan yang mulia tersebut, ya, jangan dibiarkan begitu saja. Perlu diperhatikan, yaitu dengan cara, ya, memperbaiki niat, ya, meluruskan niat, ya, dan menjadikan niat tersebut betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu biduni niyatin sahibuhu mura'in mutakallifun mamkutun, ya. Demikian juga niat, amalan tanpa adanya niat, maka ini akan berpotensi, ya, orang yang melakukan amalan tersebut bisa riya, ya,
dan itu akan bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Ini perlu diperhatikan ya bagi kita semuanya terkait dengan masalah niat ini ya. Hendaknya kita sebelum melangkah ke amalan ya yang sifatnya zahir, maka langkahkanlah dulu hati kita ya untuk menuju niat-niat yang soleh, niat-niat yang benar ya. Ditegaskan tidak ada manfaatnya dan pasti itu sia-sia tatkala seorang beramal namun niatnya rusak ya. Namun niatnya rusak. Alangkah lebih baiknya ya tatkala seorang beramal kemudian mengiringi dengan ya niatan yang benar ya. Dan amalan yang kecil seandainya diniatkan yang besar, maka itu juga lebih baik daripada amalan besar namun niatnya adalah keliru ya. Disebutkan oleh para ulama, kam min amalin shaghirin tukabbiruhu niyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Betapa banyak amalan yang besar, amalan yang kecil dibesarkan pahalanya di sisi Allah karena niat yang mulia ya. Betapa banyak pula amalan yang kelihatannya itu besar namun dihinakan, dikecilkan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena perkara niat juga ya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan adab terkait dengan masalah niat ya. Kita betul-betul perhatikan niat kita agar apa yang kita tunaikan ya diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum ya mendapatkan kesempurnaan pahala di akhirat. Ini yang bisa kita bacakan pada pertemuan kali ini. Insya Allah besok kita akan lanjutkan ya masih di dalam masalah niat ini, bagaimana aplikasi niat di dalam ya aktivitas-aktivitas keseharian kita ya. Bagaimana niat baik tatkala mengiringi amalan yang buruk, bagaimana niat baik ketika mengiringi amalan yang mubah-mubah saja ya. Konsekuensinya seperti apa? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan taufik ya untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan kita amalan makbulan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'juran, amalan yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar-besarnya fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia juga kehidupan akhirat. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.